Kisah Cinta Sang CEO bagian 5 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Tommy. Airin terkejut melihat Tommy sudah berdiri di belakangnya dengan senyum manis tersungging di bibirnya. "Hai, semua akan baik-baik saja," ucap Tommy melihat wajah murung kekasihnya itu. Dikejupnya kepala Airin dengan lembut. Lihat tampan itu masih mendekap tubuh Airin erat, seolah-olah ingin memberi rasa nyaman kepada gadis pujaan hatinya itu. "Sedang apa kamu di sini? Dan bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini?" Pertanyaan demi pertanyaan meluncur dari mulut Airin yang tidak menyangka dengan kedatangan Tommy. Ya, sebelum Airin menemui Aldi, ia terlebih dahulu minta izin kepada Tommy. Airin tidak ingin Tommy berpikir yang bukan-bukan mengenai dirinya, karena Airin ingin masalahnya dengan Aldi cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Itu mengapa ia mengiyakan saat Aldi ingin bertemu dengannya. Bagi Airin, ini adalah kesempatan baik untuknya mengakhiri hubungannya dengan Aldi. Ya, ini tidak akan mudah bagi Airin. Akan tetapi, Airin telah memutuskan setelah melalui pemikiran dan pertimbangan yang panjang. Akan tetapi, ternyata diam-diam Tommy mengikuti mereka, dan tanpa sepengetahuan Airin dan Aldi, Tommy terus memperhatikan gerak-gerik keduanya. Tommy tidak akan membiarkan kekasihnya hanya berdua saja dengan pria lain, meski itu adalah Aldi, yang notabene masih menjadi kekasih Airin sekalipun. "Aku hanya ingin memastikan gadis cantikku ini dalam keadaan baik-baik saja. Aku takut terjadi sesuatu. Itu mengapa aku mengikuti kalian," kata Tommy. "Aku baik-baik saja," saut Airin sembari melepas pelukan Tommy. Tommy menggenggam erat tangan Airin. "Kamu yakin?" "Tentu saja." "Sayang, dengar. Semua sudah berakhir. Sekarang hanya ada aku dan kamu. Tidak ada yang lain," ucap Tommy sembari membelai rambut Airin dengan lembut. Airin terdiam. Ia hanya termangu mendengar kata-kata Tommy. Entah apa yang ada di dalam pikiran gadis itu. Apakah ia harus merasa bahagia di atas penderitaan Aldi yang ia putuskan cintanya secara sepihak? Akan tetapi, Airin juga ingin merasakan kebahagiaan bersama pasangan barunya itu. Airin merasa ia berhak untuk merasakan bahagia. Airin menaruh harapan jalinan cintanya bersama Tommy akan berakhir bahagia. Airin ingin membina rumah tangga bersama Tommy dan memiliki keturunan. Itu adalah impian terbesar Airin. Di usianya yang telah matang, tidak mengherankan apabila Airin ingin segera memiliki momongan, dan ia tidak ingin menundanya lagi. "Kamu baik-baik saja kan, sayang?" tanya Tommy melihat Airin masih terdiam membisu. Kesedihan jelas terlihat di wajahnya. Bagaimanapun juga, putusnya jalinan asmaranya bersama Aldi membuat gadis itu merasa sangat bersalah. Melihat kekasih hatinya sedih dan terlihat murung, Tommy pun berusaha untuk menghibur gadis cantik itu. "Airin sayang, aku tahu apa yang kamu rasakan saat ini. Tapi aku tidak ingin wajah cantikmu itu dipenuhi oleh kesedihan. Aku ingin wajah cantikmu itu senantiasa ceria dan bahagia. Kamu bisa kan melakukan itu untuk aku?" ucap Tommy sembari menatap lekat-lekat wajah Airin. Airin hanya menganggukkan kepala dan berusaha untuk tersenyum. "Nah, begitu seharusnya. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Jangan dipikirkan lagi. Kamu harus ingat, ada aku yang akan selalu menemanimu sekarang." "Ya,
saat Airin lirih berusaha untuk menepis kegundahan hatinya. Sayang, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Jalan-jalan? Iya, jalan-jalan. Aku ingin mengajakmu staycation dengan berkeliling Pulau Jawa dan Bali. Apa? Berkeliling Pulau Jawa dan Bali? Airin tertawa kecil mendengar Tommy yang tiba-tiba ingin mengajaknya berlibur dengan berkeliling Pulau Jawa dan Bali. Iya, kita akan mengunjungi landmark populer di Pulau Jawa dan Bali. Aku bahkan sudah membuat daftar tempat-tempat yang akan kita kunjungi nanti. Tommy, tapi sayang, setelah apa yang terjadi kepadamu, aku ingin kamu menikmati liburan ini. Dengan begitu, kamu akan melupakan semua kesedihanmu. Airin hanya tersenyum, tanpa mampu berkata-kata. Aku sudah menyiapkan semuanya, dan kita akan berangkat besok pagi. Besok pagi? Tapi Tom, aku bahkan belum menyiapkan apa-apa untuk aku bawa, sahut Airin. Dan tiba-tiba Tommy menarik tangan Airin dan membawanya ke mobil yang terparkir tak jauh dari mereka berdiri. Airin membulatkan mata melihat mobil jenis camper van atau motorhome di hadapannya itu. Camper van mewah dan tentu saja dengan harga selangit. Apa ini? Maksudku, ini mobil siapa? Dan kenapa kamu membawaku ke sini? Tanya Airin bingung. Sayang, ini namanya camper van atau motorhome. Tommy kemudian membukakan pintu camper van miliknya itu dan mengajak Airin masuk ke dalam, melihat interior dalam mobil berukuran jumbo itu. Airin hampir tidak percaya melihat pemandangan dalam camper van yang terlihat mewah. Layaknya rumah, kabin camper van milik Tommy memiliki fasilitas lengkap seperti dapur, tempat tidur, kamar mandi, bahkan ruang makan. Tommy tersenyum melihat Airin begitu takjub melihat isi dalam camper van miliknya. Airin belum pernah sekalipun melihat dan merasakan naik camper van. Dan tentu saja kejutan manis yang diberikan Tommy kepadanya membuat gadis cantik itu merasa senang. Kita akan berkeliling Pulau Jawa dan Bali dengan camper van ini, sayang. Hanya kita berdua, kamu dan aku. Kita akan melakukan perjalanan yang sangat menyenangkan, Airin, kata Tommy riang, membayangkan ia akan menghabiskan beberapa hari ke depan hanya berdua saja dengan gadis pujaan hatinya itu. Tommy, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya akan berkeliling Pulau Jawa dan Bali dengan camper van mewah ini. Tommy tersenyum. Aku akan melakukan apapun untuk mengalihkan senyum di wajahmu itu, Airin, katanya kemudian. Tapi Tom, tidakkah ini berlebihan? Berlebihan? Untukmu tidak ada kata berlebihan, sayang. Kamu pantas mendapatkannya, sahut Tommy. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih untuk semuanya. Untuk semua yang telah kamu lakukan untukku, ucap Airin terharu. Tommy tersenyum. Aku tidak pernah sebahagia ini, Airin. Memilikimu adalah impianku selama ini. Bertahun-tahun aku menantikan momen ini. Bersamamu, ya, bersamamu. Hanya aku dan kamu, ucap Tommy. Tapi Tom, apakah ini tidak terlalu cepat? Terlalu cepat, maksudmu? Ya, kita baru saja bertemu dan belum 1 bulan kita menjalin kasih. Dan maksudku, aku, Airin, kamu masih belum yakin dengan cintaku? Sayang, aku menaruh hati padamu bahkan sebelum kita lulus SMA. Butuh waktu bertahun-tahun untuk aku mendapatkan cintamu. Airin terdiam. Kamu masih sedih karena putus dengan Aldi? Aku hanya ingin semua berjalan apa adanya, Tom. Sayang, aku tidak ingin memaksamu apabila kamu tidak menginginkannya. Aku pun ingin semua berjalan apa adanya,
kata Tommy. Toh, kalaupun kamu beranggapan aku sedikit berlebihan, itu tidak lebih karena rasa bahagia yang sedang aku rasakan saat ini. Kamu membuatku bahagia, dan kamu pantas mendapatkan apa yang seharusnya. Irene tersenyum. Tommy kemudian menarik tangan Irene lembut, lantas memeluk tubuh kekasihnya itu erat. Dan Irene membalas pelukan Tommy dengan menyadarkan kepalanya di dada Tommy yang bidang. Kecupan hangat Tommy mendarat di keningnya lembut. I love you sayang, bisik Tommy. I love you too, sahut Irene. Cukup lama pasangan kekasih yang sedang dilanda asmara itu berpelukan hingga akhirnya sebaiknya kita pulang sekarang. Dengan begitu kamu bisa menyiapkan segala sesuatunya untuk besok. Irene hanya menganggukkan kepala. Kedua sejoli itu pun kemudian masuk ke dalam camper van mewah milik Tommy. Dan tidak lama kemudian camper van berwarna putih metalik itu pun bergerak meninggalkan tempat di mana menjadi saksi bisu putusnya jalinan cinta antara Irene dan Aldi. Sambung, selamat baca, terima kasih.